kita pernah beli minyak dari orang harga 35, kita ngantri lama cuman minyaknya gak dapat. Lagian tetangga sekitar kita pun sayang gak dapat minyak, makanya memutusin untuk ngambil minyak sendiri bayar di sini. Koreksi kerjaan itu kayak mana tuh bang bilangnya, bisa dibilang itu bertaruhan dengan nyawa bang. Kondisi jalan nggak bisa aku ceritakan bang, kok bagi aku payah semua payah. Masih banyak titik longsor ya? Masih bang, masih. Dan jurang-jurang juga ya? Ya banyak bang. Bencana memang merusak jalan, jembatan, dan bahkan menghilangkan rumah mereka. Namun, ketika di Mukim Wihni Dusun Jamat, saya menemukan sesuatu yang belum runtuh. Ya, empati serta kepedulian sesama untuk bangkit berdiri. Banjir bandang maupun tanah longsor tak hanya merusak rumah dan memutus jalan. Bencana itu juga membuat pasokan kebutuhan pokok hingga bahan bakar minyak atau BBM ke sejumlah kampung di Mukim Wihni Dusun Jamat putus. Mulai dari Kampung Linge, Kampung Kuterejo, Kampung Dolong Skinel, Kampung Jamat, dan Kampung Rejo Payung. Warga di 5 kampung tersebut kesulitan mendapatkan BBM. Bahkan bila pun ada stok, masyarakat harus rela mengeluarkan uang hingga 100.000 hanya untuk 1 liter Pertalite pada saat awal-awal bencana. Beranjak dari permasalahan itu, seorang pemuda bernama Jumaidi Putra memilih melakukan sesuatu yang tidak banyak orang berani lakukan. Ia meninggalkan kampung halamannya untuk bisa mendapatkan BBM di kawasan Kem dan Burpase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Pemuda berusia 20 tahun ini rela menempuh perjalanan berjam-jam melintasi jalan rusak, longsor, dan jurang demi membawa pulang BBM bagi warga. Jumaidi merupakan warga Dolong Skinel, Kecamatan Linge. Sejak bencana melanda, ia melihat sendiri bagaimana sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar. Padahal, BBM menjadi kebutuhan penting untuk menjalankan sepeda motor, mengangkut material bangunan, hingga mendukung aktivitas pemulihan pasca bencana. Awalnya, ia hanya ingin seperti warga lainnya, berusaha mencari bahan bakar dari pedagang yang datang ke daerah mereka. Namun, kenyataannya tidak mudah. Warga harus mengantri lama dengan harga yang jauh lebih mahal dan belum tentu berhasil mendapatkannya. Situasi itulah yang kemudian membuat Jumaidi mengambil keputusan. Ia memutuskan mencari sendiri pasokan BBM dari luar Jamat dan membawanya kembali ke kampung. Perjalanan yang harus ditempuh bukanlah perjalanan biasa. Ia membutuhkan waktu 8 hingga sampai 10 jam dari Mukim Wihni Dusun Jamat ke lokasi pengambilan BBM. Ditambah lagi, terkadang BBM sudah habis di lokasi pengambilan
sehingga memaksa dia harus menunggu. Kondisi ini pula yang membuat Jumaidi terkadang harus bermalam di kabupaten tetangga atau di titik jalan penghubung pesisir timur ke wilayah Aceh Tengah yang putus tersebut. Oh, kita kok dapatkan minyak bang, kemana tuh? Berjalan jauh hari dari sini, dari Jamat nih ke camp bang. Sampai situ kita temuin macet masih lama sedikit. Perjalanan sekitaran 8 jam 10 jaman lah dari sini ke camp. Minyak pun habis 5 liter. Sejak kapan bang kita mulai menjual minyak di kampung ini? Oh, kita baru bang, kita baru seminggu ke belakang nih bang jual minyak. Boleh cerita sedikit nggak bang, kenapa kita bisa menjual minyak di sini awal? Kenapa kita bisa jual minyak di sini? Karena kita pernah beli minyak dari orang harga 35, kita ngantri lama, cuman minyaknya gak dapat. Lagian tetangga sekitar kita pun sayang, gak dapat minyak, makanya memutusin untuk ngambil minyak sendiri, jual di sini. Yang sebelumnya itu di luar Jamat ini ya minyaknya? Yang Ya, ngantri lama. sebelumnya di luar Jamat bang. Daerah mana tuh bang? Daerah Owak. Oh daerah Wang. Itu pun belum tentu ada minyak nantinya. Belum tentu nanti bang. Terus inisiatif membuka sendiri itu bagaimana bang? Inisiatif sendiri bang. Karena melihat kondisi warga juga tidak ada minyak bang. Karena warga pun membutuhkan minyak di sini untuk mengasiri bahan yang rumahnya ada roboh, terkena banjir, yang roboh terkena longsor. Untuk harga sendiri berapa kita jual di sini bang? Kita jual 35 bang. 35. Kita ambil langsir dari sana bang? Ambil langsir dari sini, dari sana harga 20-an bang. 20-an ya. Bang, kan itu selama 10 jam tuh, itu resiko di jalan apa aja tuh bang yang abang tanggapi? Kalau resiko di jalan itu kayak mana tuh bang bilangnya? Bisa dibilang itu bertaruhan dengan nyawa bang. Kenapa tuh jalannya, boleh diceritakan gimana bang? Kondisi jalan? Kok kondisi jalan nggak bisa aku ceritakan bang. Kok bagi aku payah, semua payah. Masih banyak titik longsor ya? Masih bang, masih. Dan jurang-jurang juga ya? Ya banyak bang. Bang, ada yang mau disampaikan mungkin terkait kondisi bahan bakar kita untuk segera pulih ya? Untuk kondisi bahan bakar kita, semoga dari sini ke depan semakin pulih, biar warga kita pun enak beraktivitas. Kalau hari-hari biasa berapa biasa dijualnya? Hari-hari biasa biasanya di sini kok pertalite 2.15, pertama 17. Kalau sekarang ini abang jual rata 35 atau gimana bang? Dua harga bang. Dua harga. Pertalite 35, pertama 37. Harga yang ditawarkan memang lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Pertalite dijual sekitar 35.000 per liter, sementara Pertamax mencapai 37.000 per liter. Meski demikian, harga itu bukan tanpa sebab meningkat. Namun, karena biaya dan risiko perjalanan yang harus ditanggung untuk membawa PPM hingga pedalaman. Di balik jerigen-jerigen yang berjajar sederhana di kampung, tersimpan kisah perjuangan seorang pemuda yang rela meninggalkan kampung halamannya. Dia menempuh perjalanan panjang, menghadapi berbagai resiko demi memastikan warga di Mukim Wihni Dusun Jamat tetap bisa memperoleh kebutuhan dasar mereka. Jumaidi tidak menyebut dirinya relawan. Ia juga tidak menganggap apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun, di tengah keterbatasan pasca bencana, langkah ia ambil menjadi bukti bahwa solidaritas seringkali hadir dari orang-orang biasa yang memilih untuk peduli. Kini, ia hanya berharap kondisi segera pulih, jalan-jalan yang rusak dapat kembali dilalui, distribusi bahan bakar kembali normal, dan masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala. Jumaidi tidak tahu sampai kapan akan berhenti. Ia hanya mengaku akan tetap melakukan perjalanan panjang yang sama, menembus jalan-jalan rusak di pedalaman Lingi
demi memastikan kampungnya tidak kehabisan tenaga untuk kembali bangkit. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.